Kita katakan Allah punya tangan secara lafaz. Wa tarkut ta'arrudi li ma'na. Kemudian kita tinggalkan mencari artinya apa tangan itu. Jelas? Ini kata siapa? Ibnu Qudamah. Ini Ibnu Qudamah bilang begini. Tafwid nggak Ibnu Qudamah? Tafwid. Menetapkan lafadznya, karena kalau orang mengingkari lafadz dari Al-Quran, boleh nggak? Hukumnya apa? Kafir, mengingkari Quran. Allah bilang baliyadahu mabsutatan, kemudian dia bilang enggak, Allah nggak punya tangan. Misalkan dia tidak mau mengakui itu ayat Quran, kafir. Nah, masalahnya kalau kita akui itu ayat Quran, kan tangan kita tahunya tangan kita begini, kan jelas tidak? Masalah tidak? Masalah. Bagaimana caranya, kata Ibnu Qudamah, mengatasi masalah tersebut? Caranya adalah kita tetapkan lafadznya, kemudian tidak bahas maknanya. Serahkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al hadha ad-darsa khalisan liwajhikal karim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd, kita akan melanjutkan insyaallah pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Seperti yang kita katakan bahwa kita pakai syarah Sabilus Sadad, Syarhul Lum'atul I'tiqad oleh Syekh Faris bin Falih Al-Khazraji, ulama dari Irak. Karena kitab ini menjelaskan atau yang syarah ini sesuai dengan Ibnu Qudamah madhabnya, yaitu madhab apa? Tafwid, menyerahkan arti sifat-sifat Allah kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mengartikan. Kalau yang lain, syarah-syarah yang lain semuanya rata-rata, apalagi yang zaman sekarang, semuanya merubah, menyalahkan pendapat-pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, atau tidak sesuai dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh Ibnu Qudamah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ingin saya jelaskan juga bahwa cara kita mensyarah kitab ini bagaimana. Caranya adalah kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar tentang tafwid, tentang tamtsil, tashbih, ta'wil dan sebagainya. Sudah dijelaskan dengan jelas. Maka sekarang kita baca kitab dan akan kita ta'liq atau kita komentari sedikit. Kita baca jadi cepat karena pelajaran ini sudah pernah dibahas kemarin-kemarin. Tinggal sekarang kita baca perkataan Ibnu Qudamah. Jadi kita sudah paham, jelas. Nanti begitu masuk bab baru, kita akan jelaskan lagi. Jelaskan terlebih dahulu, baru kita baca. Jadi begitu baca, kita sambil mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu yang telah dijelaskan. Paham ya? Baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa min sifatir Rahmani wajaba al-imanu bih. Semua hal yang datang di dalam Al-Quran atau yang sahih atau yang benar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah harus diimani. Nah, ini oleh pensyarah kitab dibuat kaidah dan juga dibuat judul-judul. Maka kita mengikuti pensyarah kitab Syekh Falih bin Faris Al-Khazraji. Jadi yang pertama, kaidah yang pertama adalah
cara memahami sifat-sifat Allah menurut Ibnu Qudamah, cara pertama bagaimana? Pertama, caranya adalah at-taslimu wal qabulu li sifatillahi ta'ala biduni ta'wilin au tashbihin au tamthil. Jadi yang pertama, ini kaidah pertama. Jadi tema kita sekarang mengikuti pensyarah kitab adalah qawaid-qawaid atau kaidah-kaidah di dalam mengetahui sifat-sifat Allah atau menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa kaidahnya? Kata yang pensyarah kitab dan kata Ibnu Qudamah adalah at-taslim wal qabul li sifatillah, menerima dan menyerahkan semua sifat-sifat Allah tanpa takwil, tanpa ditakwil. Kemudian yang kedua, tanpa tasbih. Kemudian tanpa tamthil. Jelas ini? Kemudian wa talaqihi bit taslimi wal qabul, dan menerimanya dengan sepenuh hati, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan wa kullu ma thabatat sihhatuhu min ahaditsin nabiy sallallahu alaihi wasallam fal wajibu imanu bih. Fal wajibu tasdiq wal imanu bih. Dan semua yang datang berasal dari Nabi, maka kita imani. Kita terima dan kita imani. Kemudian juga semua yang telah diijma'kan oleh umat Islam kita terima juga. Ya, jadi itu adalah kaidah yang pertama. Apa artinya menerima dengan at-taslim? Menerima dengan at-taslim. At-taslim yaitu artinya adalah al-imtithal wal inqiyad wa tarkul i'tirad. Menerima kemudian mematuhi dan tidak protes. Itu artinya at-taslim. Artinya menerima yaitu adalah kita terima tanpa protes. Kenapa Allah mengatakan sifatnya A? Kenapa Allah bilang sifatnya B? Kita tidak protes. Itu arti taslim. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Jadi taslim itu dari kata-kata Islam. Islam itu apa artinya? Ya? Menyerah. Jadi kalau kita mau nembak orang, misalkan kita bilang aslim, angkat tangan. Kalau dia angkat tangan, kita nggak jadi tembak. Nah, itu namanya Islam. Orang sudah menyerah. Itu Islam. Taslim Islam sama seperti itu. Artinya kita menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama di dalam Al-Quran. Ketika mereka berdua menyerah. Siapa mereka berdua? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika sudah menyerah kepada Allah, maka kemudian Allah mengganti seperti dalam dalam sejarah kurban. Kemudian al-qabul ar-ridha bisyai' wa mailun nafsi ilaihi. Ridha terhadap sesuatu, qabul artinya menerima. Qabul di sini artinya kita ridha. Kalau Allah bilang sifat Allah A, kita ridha dengan sifat tersebut. Jelas? Dan kita cenderung terhadap apa yang Allah katakan. Jangan kita menolak atau memprotesnya. Itu kurang lebih. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ini penting. Kemudian watarku ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tashbihi wat tamthil, dan tidak kita tolak sifat-sifat Allah dengan takwil, atau kita tolak begitu saja, atau kita tolak dengan takwil, atau dengan tasbih, atau dengan tamthil. Itu kata siapa? Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah tidak membolehkan takwil, tidak membolehkan tasbih, tidak membolehkan tamthil. Wa ta'wilu lughatan ar-ruju'. Artinya takwil adalah kembali. Jelas? Kembali artinya wa huwa min ala ya'ulu ay raja'a, wa minhu qawluhu ta'ala wa ibtigha'a ta'wilih ay talaba ma ya'ulu ilaihi ma'na, fa huwa masdaru awwaltu syai' fassartuhu min ala idza raja'a li'annahu ruju'un min adh-dhahir ila dhalika alladhi ala ilaihi fi dalalatihi lil lafz.
fi dalalatihi al-lafz. Jadi takwil itu artinya kembali. Maksudnya kembali gimana? Kembali dari zahir kepada arti yang dia pakai. Jelas tidak? Kalau kita bilang singa berkhutbah Jumat. Paham? Singa khutbah di podium. Nah, tidak mungkin singa khutbah di podium. Maka kita mentakwil singa dengan apa? Singa dengan apa? Kita takwil dengan orang yang berani, dengan khatib yang berani. Jelas? Nah, itu namanya takwil, mentakwil. Artinya asalnya singa binatang buas, tapi tidak kita artikan binatang buas. Itu namanya takwil. Nah, di dalam sifat Allah, kata Ibnu Qudamah tidak boleh takwil. Jelas? Kecuali yang pernah kita jelaskan. Nah, kalau sekarang kita hanya membaca, untuk penjelasan mendalamnya bisa diulang pelajaran yang kemarin tentang takwil. Ada sebagian, semua muwahhid pasti takwil. Semua orang Islam pasti takwil. Tapi takwilnya di dalam hal-hal yang dibolehkan. Nah, secara umum Ibnu Qudamah melarang takwil. Jadi kalau Allah bilang A, ya sudah A, kita imani dan kita terima. Kemudian juga, nah di sini dikatakan secara istilah sarful lafz an zahirihil murad ila ghairihi. Memalingkan lafaz dari zahirnya kepada yang lain. Dan di sini yang dimaksud dengan takwil yang tidak boleh, sebagaimana dijelaskan oleh syarih adalah at-ta'wilul muharram la dalila sadirun 'anillahi wa rasulih. Takwil yang dilarang adalah takwil yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat tashbih ad-dalalatu 'ala ishtiraki syai'in fi wasfin min awsafi syai' fi nafsihi. Wal muradu huna wasfullah bi sifati 'ibadihi lil mushtarakil lafzi wa bilawazimi sifatil makhluqin. Tidak boleh tasbih. Apa artinya tasbih? Yaitu menyamakan Allah atau mensifatkan Allah dengan sifat hambanya. Tidak boleh. Jelas? Tidak boleh menyamakan Allah dengan sifat hambanya. Kemudian Al-Imam Ahmad telah mengingkari orang-orang yang mentasbih Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan basarun kabasari, mata seperti mataku, wa yadun kayadi, tangan seperti tanganku, wa qadamun kaqadami, dan kaki seperti kakiku. Siapa maksudnya di sini kaki siapa? Kaki Allah seperti kakiku. Ini nggak boleh. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Wa man qala dzalika faqad syabbaha Allah bi khalqi. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan apa hukum tasbih menurut mazhab Hambali? Menurut para ulama Hambali, hukum tasbih adalah kafir, kufur. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir. Dikatakan oleh Ibnu Hamdan, la yusbihu syai'an wa la yusbihuhu syai'un, wa man syabbahahu bi khalqihi faqad kafar, nassa alaihi Ahmad, wa kadza man jassam aw qala innahu jismun la kal ajsam, dzakarahu al-qadhi. Dikatakan oleh Ibnu Hamdan, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Ini dijelaskan oleh siapa? Imam Ahmad. Begitu juga orang yang menjisimkan Allah, mengatakan Allah berjisim, berbadan, berbentuk. Kemudian dia mengatakan Allah berbentuk, berjisim, berbadan, tapi tidak seperti badan-badan yang ada, tidak seperti jisim-jisim yang ada. Jelas? Itu pun sama. Sebenarnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la. Kalau dalam pelajaran kemarin kita jelaskan aliran Hambali kemarin, Al-Qadhi Abu Ya'la kita jelaskan kemarin apa? Hah? Yang ingat? Beliau termasuk yang ekstrim dalam Ifbat, atau dikatakan oleh sebagian ulama tasbih. Jelas tidak? Tapi di sini dia mengatakan
bahwa barang siapa yang menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Kata siapa nih? Al-Qadhi Abu Ya'la. Sebelum kita bahas itu, udah paham belum nih cerita, jalur ceritanya di mana? Ada orang namanya Muqatil bin Sulaiman, ini asal muasalnya secara ringkas. Muqatil bin Sulaiman seorang imam tafsir. Dia menyamakan atau mengatakan Allah kurang lebih sama dengan makhluk. Kurang lebih ya. Ini kita secara singkat aja. Kemudian setelah itu, karena dia mengatakan atau menyamakan Allah dengan makhluk kurang lebih, artinya perkataan-perkataannya banyak yang dianggap seperti itu, maka kemudian muncul satu orang namanya Jaham ibnu Safwan. Jaham mengingkari Muqatil, tapi mengingkari dengan sangat ekstrim. Dia mengatakan kalau ini mengatakan Allah sama dengan makhluk, ini mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam keadaan apapun, Allah tidak, kalau makhluk melihat berarti Allah tidak melihat. Makhluk mendengar berarti Allah tidak mendengar. Makhluk hidup berarti Allah tidak hidup. Kalau makhluk mati berarti Allah tidak mati. Allah tidak mati dan tidak hidup. Al-muhim, jadi Allah tidak punya sifat apapun juga. Jelas tidak? Maka ini kata Imam Abu Hanifah ada dua pendapat. Pendapat ini jelek dua-duanya, Muqatil dan pendapat Jaham bin Safwan. Setelah itu muncul tuh fitnah masalah ini, masalah sifat-sifat Allah, bagaimana memahami sifat Allah. Maka kemudian akhirnya terjadilah peperangan. Ada orang-orang yang ngikut atau lebih condong kepada pendapat Muqatil, ada lagi yang lebih condong kepada pendapat siapa? Jaham bin Safwan, mengingkari sebagai sifat-sifat Allah. Akhirnya muncullah firqah Mu'tazilah atau kelompok namanya Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat-sifat itu. Allah Subhanahu wa taala mendengar tapi tidak pakai pendengar, tidak ada pendengarannya dan macam-macam filsafat. Jelas tidak? Dan seterusnya. Kemudian ada lagi kelompok ekstrim yang jadi yang ini mengatakan Allah sama atau Allah memiliki sifat, semua sifat Allah kita tetapkan. Akhirnya kadang-kadang suka ekstrim di dalam ketika ini menjawab ini menjawab ini, sama saling ekstrim. Jelas tidak? Akhirnya muncullah kelompok lain, kelompok namanya Asy'ari dan seterusnya. Kelompok Asy'ari yang kemarin kita katakan juga yang membantai habis kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Mereka menghancurkan kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu apa? Tadi kelompok Jaham bin Safwan tadi, yang mengingkari sifat semua tuh. Itu disebut dengan Jahmiyah. Yang menghancurkan Abul Hasan al-Asy'ari. Jelas tidak? Kayaknya kalau Abul Hasan dituduh Jahmi atau Asy'ari disebut Jahmiyah, tidak tahu sejarah dia. Jelas? Nah, intinya adalah seperti itu. Sebagian orang, dia termasuk diantaranya mengatakan ahlul hadis, sebagian kadang-kadang kelebihan di dalam masalah isbat. Kalau kelebihan ekstrim dalam isbat bisa berakibat apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menetapkan berlebihan. Jelas tidak? Ya, Allah memiliki tangan akhirnya ketika mengatakan itu kemudian dia berlebihan, bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Al-Qadhi Abu Ya'la punya guru namanya Ibnu Hamid, Al-Hasan Ibnu Hamid. Al-Hasan Ibnu Hamid dikatakan, Allahu a'lam, dia mengatakan Allah istiwa nempel, mumassah. Jelas tidak? Itu tasbih, menyamakan Allah, jelas tidak, dengan makhluk. Dikatakan bahwa beliau bertaubat. Allahu a'lam, kita cuma nukil, menjelaskan. Kemudian muridnya siapa? Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la seorang ulama besar. Beliau punya kitab namanya Ibtal At-Ta'wilat. Kitab ini ada sebagian hal di dalam kitab ini yang oleh para ulama dikatakan di situ Al-Qadhi ada ibarat-ibarat yang menyamakan Allah, gitu katanya. Jelas tidak? Sebagian ulama menyerang atau mengatakan bahwa Al-Qadhi melakukan tasbih di situ. Melakukan tasbih, di antaranya Ibnul Jauzi, kemudian At-Tamimi dan seterusnya. Jelas tidak? Jadi Ibnul Al-Qadhi Abu Ya'la dikatakan seperti itu. Sebagian tidak membela Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la juga menyalahkan gurunya tadi, Al-Hasan bin Hamid, masalah istiwa yang katakan dengan nempel. Beliau juga mengingkari gurunya. Jadi intinya adalah itu pendapat. Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Qadhi berlebihan di dalam masalah itsbat. Ibnu Taimiyah dan juga para pengikutnya sampai sekarang. Mereka mengatakan bahwa Al-Qadhi Abu Ya'la termasuk orang yang berlebihan di dalam itsbat.
Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Jelas. Ya, Syekh kemarin antum nanya. Hah? Fahim tum? Ini masalah Al-Qadhi Abu Ya'la. Dan kadang-kadang kalau kita lihat, kita bicara masalah Hambali. Para ulama kadang-kadang juga punya perseteruan yang luar biasa. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar nggak? Syekh Abdul Qadir Hambali dalam akidah. Syekh Abdul Qadir sampai dibongkar kuburnya oleh seorang ulama juga, Ibnu Yunus Al-Hambali. Ibnu Abdul Qadir Jailani muskilah ketika meninggal dunia, membuat masalah. Beliau orang soleh dan beliau ulama dan juga orang yang dikatakan oleh Syekh Al-Izz bin Abdissalam adalah orang yang diriwayatkan karomahnya secara mutawatir. Tidak ada satu orang pun yang dijelaskan keramatnya, keramat karomah dengan mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Al-Izz bin Abdissalam. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, siapanya Ibnu Qudamah itu? Dulu pernah dijelaskan. Siapa? Ibnu Qudamah muridnya Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, muridnya. Beliau gurunya. Beliau mengatakan Ibnu Qudamah, aku tidak pernah lihat ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Alim besar, alim luar biasa. Beliau ketika meninggal punya anak 49 orang. Laki perempuan. Lakinya ada 27 orang. Dari 27 ada 11 orang faqih, alim. Di antaranya namanya Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingkari Asy'ari. Jelas? Dengan keras. Syekh Abdul Qadir Jailani. Temannya namanya Ibnu Jauzi. Syekh Ibnu Jauzi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki ada beberapa hal yang tidak sepakat. Jelas? Sama-sama Hambali, tapi ada hal-hal yang tidak disepakati. Syekh Abdul Qadir Jailani membolehkan tawassul, misalkan. Tapi di dalam masalah sifat, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak membolehkan takwil dan seterusnya. Perbedaan ulama. Begitu ini jadi bahas Abdul Qadir Jailani. Tanggung ya. Syekh Abdul Qadir Jailani begitu meninggal dunia dimakamkan di kuburan, di sekolahan, di tempat beliau mengajar. Jelas? Diingkari oleh Ibnu Yunus. Ibnu Yunus ini seorang ulama Hambali. Diingkari. Itu sekolah wakaf, tidak boleh kubur. Intinya masalah fikih. Al-Imam Syekh Abdul Wahab alim, orang soleh, ngerti. Dia juga akhirnya anaknya siapa? Abdul Wahab, anaknya Abdul Qadir. Berantem nih. Ibnu Yunus dengan Abdul Wahab. Kemudian Ibnu Yunus menjadi menteri. Diangkat jadi menteri. Begitu angkat jadi menteri, Allahu a'lam mungkin karena perbedaan itu akhirnya dia sudah jadi masalah pribadi mungkin. Dengan diangkat jadi menteri maka dia menutup sekolah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memindahkan kuburannya, kemudian mengusir anak-anak Syekh Abdul Qadir Jailani semuanya. Jelas? Cuman dia tidak jadi menteri lama-lama, cuman setahun. Setelah setahun diganti dengan menteri lainnya Ibnu Qassab. Ibnu Qassab musuhnya Ibnu Yunus yang barusan yang itu ngusir anaknya. Jelas? Maka Ibnu Yunus dipenjara oleh Ibnu Qassab. Kemudian dihinakan sampai meninggal dunia. Ada ulama Ibnu Yunus juga. Sampai meninggal dunia. Orang-orang mengatakan ini karena dosanya terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Ibnu Al-Qassab jadi menteri. Syekh Abdul Wahab ibn siapa? Ibnu Abdul Qadir Jailani punya anak namanya Abdus Salam. Abdus Salam, kalau Abdul Wahab dengan Syekh Abdul Qadir orang alim, orang soleh. Orang alim dan orang soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar. Nanti kapan-kapan kita baca sejarahnya insya Allah. Kita lihat bagaimana sikap beliau dengan
penguasa, bagaimana sikap beliau ketika mengajar, kapan mulai ngajar, dan seterusnya. Kisah luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-muhim, begitu meninggal Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Salam adalah Abdul Salam anaknya Abdul Wahab. Jelas tidak? Ketika yang naik Abdul Qadir Ibn Qassab, dia membuka lagi sekolahan Abdul Qadir Jailani, manggil lagi anak-anaknya, dan seterusnya. Karena berbeda dengan Ibnu Yunus tadi. Jelas? Kemudian setelah itu, Abdul Salam ini nggak bagus. Semua sejarawan sepakat bahwa dia tidak bagus. Kata-katanya kotor, kemudian orang yang belajar filsafat, kemudian dia tidak soleh. Cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang soleh, ini Abdul Salam ini. Jelas? Tapi dia didekatkan kembali oleh menteri yang tadi musuh dengan Ibnu Yunus. Jelas? Didekatkan kembali, kemudian akhirnya Abdul Salam dengan seorang ulama yang namanya Ibnul Jauzi. Ibnu Yunus sudah beres. Ini ada lagi namanya Ibnul Jauzi. Sering mengingkari Abdul Qadir Jailani, tapi Ibnul Jauzi fair. Dia mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang ulama, dipuji oleh beliau. Cuma anaknya ini kurang ajar. Dia laporan ke menteri, kemudian ini Ibnul Jauzi nggak benar, ini begini, sampai di penjara Ibnul Jauzi, dilarang untuk ngajar. Sekolahnya Ibnul Jauzi ditutup lagi. Jelas? Akhirnya Ibnul Jauzi umur 80 tahun tidak bisa ngajar. Belajar qiraat Ibnul Jauzi, 5 tahun belajar qiraat. Umur 80 tahun belajar qiraat karena nggak bisa ngajar, belajar. Belajar qiraat. Kemudian setelah itu akhirnya Abdul Salam yang nggak benar ini ketahuan oleh khalifah, kata-katanya kotor, ngomongnya kurang bagus, dan seterusnya, orangnya fasik. Akhirnya ditangkap oleh khalifah, kemudian dia dihukum oleh khalifah, dipenjara lagi, dan seterusnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang mengatakan ini karena dosanya terhadap Ibnul Jauzi. Bukan. Hah? Hambali, Bukan Ibnu Katsir, beda lagi. Ini Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi beda. Dia mengingkari tentang masalah kuburan dan seterusnya. Dia ada perseteruan dengan Abdul Qadir Jailani masalah pemikiran. Jelas tidak? Tapi ya, kadang-kadang ada perbedaan, jelas tidak? Maka kemarin ketika kita sebutkan begitu, itu menurut sebagian ulama. Kita cuma nukil, kita tidak bisa memastikan, kita hanya menukilkan dan juga menjelaskan aja deh. Jadi karena kita bukan ahli seperti para ulama, rahimahullahu jami'an wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah mengampuni semuanya. Intinya jadi ke Abdul Qadir Jailani ya. Intinya at-tamthil. Kemudian at-tamthil menja'alu syai' mumathilan li ghairihi, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Jelas tidak? Ini tidak boleh. Ya, menyamakan Allah, tasbih itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang dilihat. Ini dilarang dan tidak dibolehkan. Ini kaidah yang pertama intinya. Apa kaidah yang pertama? Tadi menerima sifat-sifat Allah tanpa takwil. Tanpa tasbih, tanpa tamthil. Kemudian kaidah yang kedua. Qala Ibnu Qudamah berkata, "Wa ma askala min dzalika wajaba itsbatuhu lafdhan." Nah, ini yang kita dari kemarin sudah bahas. Kalau ada yang muskil, ada masalah, problem dalam sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Ibnu Qudamah? Apa yang harus kita lakukan? Wajaba itsbatuhu, harus kita tetapkan sifat itu. Allah bilang tangan, Allah memiliki tangan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetapkan Allah punya tangan. Itsbatuhu lafdhan, secara lafaz. Kita katakan Allah punya tangan secara lafaz. Wa tarkut ta'arrudi li ma'na, kemudian kita tinggalkan mencari artinya apa tangan itu. Jelas tidak? Nggak usah kita bahas tangan itu apa. Jelas? Ini kata siapa? Ibnu Qudamah. Ini Ibnu Qudamah bilang begini. Tafwid nggak Ibnu Qudamah? Tafwid.
menetapkan lafadznya, karena kalau orang mengingkari lafadz dari Al-Quran, boleh nggak? Hukumnya apa? Kafir, mengingkari Quran. Allah bilang baliyadahu mabsutatan, kemudian dia bilang enggak, Allah nggak punya tangan. Misalkan dia tidak mau mengakui itu ayat Quran, kafir. Nah, masalahnya kalau kita akui itu ayat Quran, kan tangan kita tahunya tangan kita begini, kan jelas tidak? Masalah tidak? Masalah. Bagaimana caranya, kata Ibnu Qudamah, mengatasi masalah tersebut? Caranya adalah kita tetapkan lafadznya, kemudian tidak bahas maknanya, serahkan kepada Allah. Wa naruddu ilmahu ila qailihi, kemudian kita kembalikan ilmunya atau artinya kepada yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembalikan pada Allah. Udah, Allahu a'lam. Yang tahu Allah, jelas tidak? Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Kemudian kita mengatakan, kalau kita imani lafadznya, yang bertanggung jawab siapa? Yang meriwayatkan kepada kita, bukan urusan kita. Jelas tidak? Kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata Nabi SAW, Allah punya tangan misalnya. Mereka yang bertanggung jawab. Kita karena itu dari Nabi, kita imani. Mereka yang bertanggung jawab kalau mereka berdusta. Jelas tidak? Begitu kata Ibnu Qudamah. Kalau hadisnya sahih. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilm. Kenapa begitu? Mengikuti orang-orang yang ilmunya mendalam. Ilmunya mendalam. Alladzina athnallahu alaihim fi kitabihil mubin. Yang Allah puji mereka di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Allah berfirman, biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam, mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang Allah katakan, kami beriman. Semua berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'ala ibtigha'at ta'wil. Kemudian Allah menjadikan orang-orang yang ingin mentakwil-takwil, yang orang-orang yang ingin mengartikan, alamatan ala zair, sebagai tanda dari az-zair. Apa zair itu? Tergelincir. Tergelincir, orang yang tergelincir. Orang yang sesat maksudnya. Wa qaranahu bibtigha'il fitnati fidh dham. Kemudian Allah menggandengkannya di dalam bersama orang-orang yang pingin fitnah, nyari-nyari fitnah. Nah, ini kita hadapi sekarang. Orang-orang yang mereka membahas, dikit-dikit membahas masalah sifat Allah, ini segala macam. Mereka ngapain? Cari fitnah tidak? Fitnah. Merusak persatuan umat Islam. Jelas tidak? Asy'ari ketika mentakwil, mereka tidak memastikan arti. Jelas? Ketika dia takwil, dia tidak pastikan bahwa ini pasti benar begini, enggak. Dia mengatakan kita mengira. Jelas? Ada lagi sebagian orang memastikan bahwa tangan artinya adalah tangan secara bahasa. Kemudian dia mengetes orang, kemudian akhirnya yang tidak sesuai dengan pemahaman ini, tidak mengikuti pemahaman salaf, kemudian akhirnya ribut, kemudian akhirnya macam-macam. Terjadi fitnah tidak? Terjadi fitnah. Ini merupakan bukti daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibahas itu, dan pembahasan ini tidak akan ada habis-habisnya. Masing-masing punya argumennya, dan akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, perpecahan di tengah umat Islam. Nah, ini Allah menjelekkan mereka di dalam ayat-ayatnya. Di sini dikatakan, wa annal waqfa ala qawlihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan yang benar di dalam, kemarin sudah pernah dibahas, kita sudah bahas kemarin. Ayat ketik berhentinya di warasikhuna fil ilmi. Ini merupakan dalil Ibnu Qudamah mufawwid. Jelas tidak? Karena ini dalil orang-orang yang tafwid. Ibnu Qudamah itu pakai dalil tafwid semuanya. Kemudian dikatakan Ibnu Qudamah bukan mufawwid. Bagaimana ini? Jelas nggak? Ibnu Qudamah mufawwid, dia pakai dalil-dalilnya tafwid.
Orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang tidak setuju dengan tafwid, biasanya mereka menolak dalil-dalil yang dipakai oleh Ibnu Qudamah ini. Dia akan bilang orang tafwid, subhatnya, pertama ayat ini, sebutin. Nah ini semua yang mereka katakan subhat, dipakai oleh Ibnu Qudamah sebagai dalil. Jelas nggak? Kemudian juga dikatakan di sini oleh yang syarih, wa hadza huwa madhhabu salafil ummah. Ini merupakan madhab salaf. Minas sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan juga para tabi'in. Dan juga wa immatul huda wa minhum al-imamu Ahmad wa sara alaihi ammatul hanabilah. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan sebagian besar dari para ulama Hambali. Jelas? Jadi kalau di dalam sebuah mazhab itu kadang wajar kalau ada perbedaan sedikit. Jelas tidak ada perbedaan, satu mengatakan misalnya begini, tapi ada yang dijelaskan atau yang divalidasi, yang dipastikan bahwa pendapat mazhab adalah A. Jelas? Nah, di dalam mazhab Hambali yang divalidasi oleh para ulamanya dan juga diakui oleh para ulamanya adalah at-tafwid, bukan al-itsba'. Jelas? Bukan mengatakan tangan Allah itu berarti secara bahasa, tidak. Tapi kita kembalikan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita katakan saya tidak tahu artinya. Jelas tidak? Baik. Kemudian juga thumma hajabahum amma ammaluh wa qata'a atma'ahum amma qasaduh biqaulihi subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian Allah menutup pintu untuk memahami sebagian maksud daripada sifat-sifat Allah dengan firman-Nya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya atau artinya kecuali Allah. Ini ayat Al-Qur'an. Masalahnya di ayat ini wama, dan tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Kalau kita berhenti berarti yang tahu siapa? Hanya Allah. Cuman kalau disambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Berarti orang berilmu tahu tidak? Tahu. Jelas tidak? Ibnu Qudamah mengatakan wajib berhenti illallah, wajib berhenti. Dan yang tahu hanya Allah. Ini mazhab Ibnu Qudamah, mazhab Hambali, mazhab jumhur, mayoritas ulama. Jelas? Kalau Ibnu Taimiyah dan pengikutnya mengatakan ayat ini boleh berhenti, bisa disambung, bisa berhenti. Boleh, terserah. Dua-duanya bisa. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah boleh, wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilmi. Berarti orang-orang yang berilmu ngerti, tahu artinya. Jelas tidak? Dan ini tertolak. Di sini ditolak. Ditolaknya kenapa? Kalau dikatakan orang yang berilmu tahu tafsiran daripada sifat-sifat Allah, ditolak kenapa? Yang pertama, karena berhentinya ini illallah menurut siapa? Menurut para sahabat, dari Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dan lain-lain. Ini yang pertama. Kemudian juga dalil berhentinya di illallah adalah Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa oleh Ibnu Abbas mengatakan at-tafsir ala arba'ati aujuh. Tafsir itu ada 4 jenis, 4 wajah. Yang pertama, tafsir ta'rifuhul Arab. Tafsir yang diketahui oleh orang Arab. Kalau baca Quran, orang Arab paham artinya. Jelas tidak? Itu yang pertama. Wa tafsir la yu'dharu ahadun bijahalatih. Tafsir Quran yang tidak boleh orang itu tidak paham. Qul huwallahu ahad. Oh, nggak bisa, orang nggak paham. Aqimus shalah, harus paham semua manusia. Kalau saya nggak paham arti aqimus shalah, arti qul huwallahu ahad, nggak bisa, nggak diterima. Jelas tidak? Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, tafsir ya'lamuhul ulama. Tafsir yang diketahui oleh para ulama. Kemudian yang keempat, tafsir la ya'lamuhu illallah man idda'a ilmahu fahuwa kadzib. Tafsir yang keempat adalah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan barang siapa yang mengatakan atau menganggap bahwa dia tahu, maka dia adalah berdusta, orang berdusta. Ini kata siapa? Ibnu Abbas. Ini dalil Ibnu Qudamah dan juga Al-Hanabilah dalam menentukan berhenti ayat itu. Jelas tidak? Supaya orang tidak ada yang tahu. Karena kalau disambung orang jadi tahu. Nah, kemudian di sini beliau juga mengatakan
Allah menjelekkan orang yang mentakwil. Jadi kalau ada yang tahu, harusnya Allah nggak jelekkan dong. Allah puji yang tahu. Paham nggak? Di dalam ayatnya sedang menjelekkan orang yang mentakwil, orang yang menafsirkan arti. Paham tidak? Maka kalau ada orang mengatakan saya tahu artinya, berarti dipuji atau dijelekkan? Dijelekkan. Ini kata Ibnu Qudamah. Bahkan Allah mengatakan mereka adalah orang yang mengikuti fitnah. Tadi seperti yang kita katakan. Mereka mengikuti ketergelinciran. Itu kata Allah dalam ayat tersebut. Jadi ayatnya kalau disambung nggak nyambung. Paham nggak? Ini kata Ibnu Qudamah dan juga para ulama Hambali. Ibnu Qudamah di dalam usul fikih mengatakan di dalam ayat ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu ayat-ayat sifat ini sendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan yang berhenti yang benar wa anal waqfas sahih itu pada perkataan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu berhenti yang benar secara lafaz dan secara makna, secara arti. Kalau secara lafaz kata Ibnu Qudamah, kalau ingin disambung dengan yang ar-rasikhuna fil ilmi, maka harusnya kata-kata berikutnya ada wawunya. Wa yaquluna amanna bihi bil waw. Jelas, harusnya begitu secara bahasa, harus ada wawunya. Tapi dalam ayat tidak ada waw. Adapun dalam arti, maka Allah menjelekkan orang yang mau tahu artinya. Yang mencari tahu artinya Allah jelekkan. Jelas tidak? Kalau orang yang berilmu faham, harusnya Allah tidak menjelekkan, tapi Allah puji. Jelas tidak? Nah, kemudian di situ ada kata-kata yang menunjukkan tafwid, menunjukkan menyerahkan kepada Allah dalam ayat tersebut. Yaquluna amanna bih. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Kullum min indi rabbina. Semua dari Allah. Yang muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam yang jelas artinya dan mutasyabih yang tidak jelas artinya semua dari Allah Ta'ala. Paham ini? Jadi di dalam ayat ada kata-kata tafwid. Atau jumlah atau kalimat tentang tafwid, yaitu kita katakan kami beriman kepada Allah. Kalau dia tahu artinya, kan dia harusnya dia mengatakan saya tahu artinya. Jelas tidak? Tapi di sini dijelaskan iman. Dia beriman dengan apa yang Allah katakan, yang dia tahu dan dia tidak tahu. Allahu a'lam. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.